Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester tentang materi manajemen risiko kredit. Selanjutnya dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MM CA CPA. Perkenalkan, nama saya Yogi Setio Praskoco dengan NIM 2105520001 dengan prodi Akuntansi Universitas Tikukang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko merujuk pada suatu proses sistematik untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dalam suatu organisasi atau kegiatan. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk mengurangi kemungkinan risiko yang tidak diinginkan terjadi atau dampak negatif yang dapat timbul akibat risiko tersebut. Proses ini mencangkup langkah-langkah seperti yang pertama, mengidentifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi berbagai risiko potensial yang mungkin mempengaruhi tujuan atau operasi organisasi. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber seperti lingkungan eksternal, perubahan pasar, teknologi, atau faktor internal organisasi. Yang kedua, evaluasi risiko, yaitu menilai risiko untuk memahami tingkat dampak potensial dan kemungkinan terjadinya. Evaluasi ini membantu organisasi dalam memprioritaskan risiko mana yang perlu ditangani lebih dahulu. Yang ketiga, ada pengelolaan risiko, yaitu mengembangkan strategi untuk mengelola risiko yang teridentifikasi. Ini bisa meliputi tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, menyiapkan rencana darurat untuk menghadapi risiko, pengendalian atau mentransfer risiko kepada pihak lain melalui asuransi atau kontrak. Yang keempat, ada monitoring dan pengendalian, yaitu melakukan pemantauan terus-menerus terhadap risiko yang ada dan efektivitas strategi manajemen risiko yang diterapkan. Hal ini kemungkinan organisasi untuk menyesuaikan rencana mereka sesuai dengan perubahan kondisi atau risiko baru yang muncul. Manajemen risiko merupakan bagian integral dari pengelolaan organisasi modern, membantu dalam meminimalkan kerugian potensial secara maksimal peluang yang ada. Selanjutnya ada pengertian manajemen risiko kredit. Manajemen risiko kredit adalah praktik yang memitigasi kerugian dengan memahami basis modal bank dan cadangan risiko kredit pada waktu tertentu. Ini adalah proses yang panjang dan sangat sulit bagi lembaga keuangan. Selanjutnya ada kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan merujuk pada proses pemberian pinjaman atau fasilitas kredit kepada individu, perusahaan, atau entitas lain oleh lembaga keuangan atau pihak lain yang berwenang. Secara umum, definisi kredit yang diberikan mencakup beberapa elemen utama. Yang pertama, pinjaman atau fasilitas kredit, yaitu ini adalah jumlah uang atau nilai tertentu yang diberikan kepada peminjam oleh pemberi pinjaman atau lembaga keuangan. Kredit dapat berupa pinjaman tunai, fasilitas kartu kredit, overdraft, atau jenis kredit lainnya. Yang kedua, persyaratan dan ketentuan, yaitu kredit yang diberikan biasanya disertai dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh peminjam, seperti pembayaran bunga, jangka waktu pinjaman, dan lain-lainnya. Ketentuan ini mencerminkan kesepakatan antara pemberi pinjaman dan pinjaman yang harus diikuti. Yang ketiga, ada tujuan penggunaan,
yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan tertentu seperti untuk membiayai pembelian barang atau layanan, untuk investasi bisnis, untuk keperluan konsumsi, atau untuk tujuan lainnya yang telah disepakati. Yang keempat ada jangka waktu, yaitu kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu yang harus dipatuhi oleh peminjam. Jangka waktu ini bisa berjangka pendek, menengah, atau panjang, tergantung pada jenis kredit dan tujuan penggunaannya. Yang kelima ada bunga dan biaya lainnya, yaitu kredit yang diberikan biasanya mengharuskan peminjam untuk membayar bunga atau biaya lainnya sebagai imbalan atas penggunaan uang atau nilai yang dipinjamkan. Pemberian kredit merupakan bagian penting dari aktivitas perbankan dan keuangan yang membantu mendukung aktivitas ekonomi dan penyediaan dana kepada individu dan entitas yang membutuhkan modal untuk melakukan investasi atau memenuhi kebutuhan lainnya. Selanjutnya ada risiko kredit. Risiko kredit mengacu pada potensi kerugian yang dapat timbul jika peminjam tidak dapat atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman atau fasilitas kredit yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman atau lembaga keuangan, serta secara lebih spesifik definisi risiko kredit mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, potensi kerugian, yaitu risiko kredit mencerminkan potensi bahwa peminjam tidak akan dapat membayar kembali pinjaman atau fasilitas kredit secara penuh atau sebagian. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi pemberi pinjaman atau lembaga keuangan. Yang kedua ada evaluasi kelayakan, yaitu sebelum memberikan kredit, pemberi pinjaman melakukan evaluasi terhadap kelayakan peminjam. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap kesalahan keuangan peminjam, kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran, dan seberapa baik peminjam mampu mengelola risiko yang terkait dengan peminjam tersebut. Yang ketiga ada faktor resiko, yaitu resiko kredit dapat mempengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi makro, industri tempat meminjam beroperasi, kebijakan moneter, perubahan dalam kondisi pasar, serta karakteristik individu atau entitas yang meminjam. Yang keempat ada manajemen risiko, yaitu untuk mengurangi risiko kredit, pemberi pinjaman menerapkan berbagai teknik manajemen risiko seperti diverifikasi portofolio kredit, penerapan standar kredit yang ketat, pemantauan terus-menerus terhadap kualitas kredit, dan penggunaan instrumen keuangan derivatif atau asuransi kredit. Yang kelima, dampak ekonomi, yaitu risiko kredit memiliki dampak signifikan dalam sektor keuangan karena jika tidak dikelola dengan baik dalam berpotensi memicu masalah likuiditas dan vulnerabilitas bagi pemberi pinjaman serta dampak ekonomi yang sangat luas. Penting untuk ditekankan bahwa risiko kredit merupakan bagian alami dari aktivitas perbankan dan keuangan, dan manajemennya secara efektif menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan berkelanjutan lembaga keuangan serta melindungi kepentingan peminjam dan pemberi pinjaman. Selanjutnya ada kolektibilitas kredit. Kolektibilitas kredit adalah pengelolaan kualitas kredit berdasarkan status kelancaran pembayaran kewajiban dan prospek di masa mendatang, merujuk pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tentang kualitas aktiva produktif Pasal 3.
kualitas aktiva produktif, termasuk di dalamnya kredit, dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan, dengan menekankan pada arus kas debitur, kemampuan membayar. Klarifikasinya menjadi 5 kolektibilitas. Yang pertama ada lancar, yaitu tindakan kolektibilitas teratas, debitur secara konsisten membayar angsuran pokok dan bunga tepat pada waktunya, tidak ada terlambat pembayaran, dan semua transaksi sesuai dengan ketentuan kredit. Yang kedua, dalam perhatian khusus, yaitu debitur memiliki keterlambatan pembayaran pokok atau bunga dalam rentang 1-90 hari. Walaupun begitu, debitur masih dianggap memiliki arus kas yang memadai. Yang ketiga ada kurang lancar, yaitu debitur memiliki tunggakan pembayaran pokok atau bunga dalam jangka waktu 91-120 hari. Pada tahap ini, bank melalui mengirimkan surat peringatan atau SP pertama. Yang keempat ada diragukan, yaitu debitur memiliki tunggakan pembayaran pokok atau bunga dalam periode 121-180 hari. Pada titik ini, bank harus melalui mengasumsikan bahwa angsuran pokok dan bunga kredit mungkin tidak akan dibayar. Yang kelima ada macet, yaitu tingkatan kolektibilitas paling rendah. Dalam hal ini debitur memiliki tunggakan pembayaran pokok atau bunga lebih dari 180 hari. Bank diharuskan untuk melakukan tindakan penyelesaian terakhir atas kredit bermasalah, yaitu dengan cara melelang jaminannya. Selanjutnya ada resiko keuangan. Resiko keuangan merujuk pada potensi kerugian keuangan yang dapat dihadapi oleh individu, perusahaan, atau entitas lainnya karena fluktuasi pasar atau kondisi ekonomi yang tidak terduga. Resiko keuangan dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk faktor pasar, yaitu terkait dengan perubahan nilai aset atau pasar secara umum seperti resiko perubahan suku bunga, resiko nilai tukar mata uang, dan resiko harga komoditas. Ada resiko kredit, yaitu berkaitan dengan kemungkinan pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran mereka, mengakibatkan kerugian bagi pihak yang memberikan kredit. Dan ada juga resiko likuiditas, yaitu terkait dengan kesulitan dalam menjual aset atau sekuritas dengan cepat tanpa mengalami kerugian signifikan. Ada resiko operasional, yaitu meliputi resiko yang timbul dari proses internal sistem atau personel yang dapat menyebabkan kerugian keuangan seperti kesalahan operasional atau kegagalan teknologi. Selanjutnya ada resiko sistem, yaitu merujuk pada resiko yang berkaitan dengan kegagalan besar-besaran di pasar atau sistem keuangan secara keseluruhan seperti krisis keuangan global. Manajemen resiko keuangan menjadi penting untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memitigasi resiko-resiko ini guna melindungi nilai dan keberlangsungan keuangan suatu entitas. Ini melibatkan penggunaan instrumen keuangan, kebijakan risiko yang tepat, dan memantau secara terus-menerus terhadap kondisi pasar dan ekonomi. Selanjutnya ada resiko hukum. Resiko hukum adalah potensi resiko atau kerugian yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Resiko ini dapat timbul dalam berbagai konteks, termasuk dalam aktivitas bisnis, kegiatan keuangan, maupun keseharian kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh resiko hukum meliputi: yang pertama, pelanggaran hukum, yaitu ketidakpatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang mengatur aktivitas bisnis atau kegiatan tertentu. Contohnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, peraturan perpajakan,
dan peraturan keamanan kerja. Yang kedua, litigasi, yaitu resiko terlibat dalam proses hukum baik sebagai penggugat maupun tergugat. Litigasi dapat menyebabkan biaya tinggi, kehilangan waktu, serta dampak reputasi yang negatif bagi individu atau perusahaan. Yang ketiga, ada ketidakpastian hukum, yaitu resiko yang timbul dari ketidakpastian mengenai interpretasi atau penerapan hukum dan peraturan, misalnya perubahan kebijakan hukum yang dapat mempengaruhi bisnis atau kegiatan investasi. Yang keempat, ada kontrak dan kepatuhan, yaitu resiko terkait dengan pelaksanaan dan penegakan kontrak, serta mematuhi kewajiban hukum yang diatur dan kontrak. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontrak dapat mengakibatkan sengketa hukum. Yang kelima, ada regulasi, yaitu resiko yang timbul akibat perubahan dalam regulasi atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi operasi bisnis atau kegiatan lainnya. Contohnya perubahan kebijakan fiskal atau peraturan industri. Manajemen risiko hukum menjadi penting untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko-resiko ini. Hal ini melibatkan kepatuhan yang baik terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, penerapan praktik terhadap dalam pembuatan kontrak, serta pemantauan terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan hukum dan regulasi. Perusahaan seringkali memiliki departemen hukum atau konsultan hukum untuk membantu mengelola dan mengurangi resiko hukum yang mereka hadapi. Selanjutnya ada resiko reputasi. Resiko reputasi adalah potensi kerugian atau dampak negatif terhadap citra, nama baik, atau persepsi publik terhadap individu, perusahaan, atau entitas lainnya. Resiko ini dapat timbul dari beberapa faktor termasuk skandal atau kontroversi, yaitu terlibat dalam skandal atau kontroversi yang dapat merusak reputasi seperti pelanggaran hukum, tindakan tidak etis, atau permasalahan lingkungan. Yang kedua, ada kualitas produk atau layanan, yaitu produk atau layanan yang tidak dipenuhi harapan atau standar kualitas dapat merugikan reputasi perusahaan. Yang ketiga, ada manajemen krisis, yaitu respon yang buruk atau lambat terhadap krisis dapat memperburuk dampaknya terhadap reputasi. Yang keempat, pengawasan media sosial, yaitu komentar negatif atau viral di media sosial dapat mempengaruhi citra perusahaan secara signifikan. Yang kelima, ada kegagalan komunikasi, yaitu komunikasi yang tidak efektif atau tidak jelas dapat menyebabkan kesalahpahaman atau persepsi negatif dari stakeholders. Yang keenam, perilaku individu terkait, yaitu tindakan atau perilaku individu yang terkait dengan perusahaan seperti pemimpin atau karyawan yang merusak reputasi perusahaan. Yang ketujuh, ada ketidakpatuhan etika, yaitu pelanggaran terhadap nilai-nilai etika atau kebijakan perusahaan dapat merusak reputasi secara luas. Dampak dari resiko reputasi dapat sangat merugikan, termasuk penurunan kepercayaan dari pelanggan, investor, atau masyarakat luas. Hal ini dapat berdampak langsung pada penjualan, nilai perusahaan di pasar, dan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan bakat terbaik. Manajemen resiko reputasi melibatkan upaya proaktif untuk memahami, mengelola, meminimalkan risiko-risiko tersebut. Ini termasuk membangun budaya perusahaan yang mendukung integritas dan kepatuhan, memantau dan merespon secara cepat terhadap isu-isu yang muncul, serta berkomunikasi secara transparan
dengan semua stakeholder investasi dalam pemahaman dan pengelolaan resiko reputasi dapat membantu perusahaan membangun dan mempertahankan citra yang positif di mata publik. Selanjutnya ada pemahaman resiko kredit. Risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi kredit pada bank. Pada aktivitas pemberian kredit, baik kredit komersial maupun kredit konsumsi, terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank karena berbagai alasan seperti kegagalan bisnis, karena karakter dari debitur yang tidak mempunyai itikat baik untuk memenuhi kewajiban kepada bank, atau memang terdapat kesalahan dari pihak bank dalam proses persetujuan kredit. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko kredit. Tujuan utama manajemen risiko kredit adalah memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan. Secara umum, eksposur risiko kredit merupakan salah satu eksposur risiko utama di lembaga keuangan di Indonesia sebagai kemampuan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit serta menyediakan modal yang cukup bagi risiko tersebut akan sangat menjadi penting. Selanjutnya ada macam-macam risiko kredit, yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas merupakan risiko fundamental pada operasi lembaga keuangan. Risiko kredit meliputi yang pertama risiko konsentrasi kredit, yang kedua risiko akibat kegagalan settlement, yang ketiga risiko akibat kegagalan pihak lawan, yang keempat risiko kredit akibat country risk. Selanjutnya ada risiko konsentrasi kredit. Risiko konsentrasi kredit merupakan risiko yang timbul akibat konsentrasinya penyediaan dana kepada pihak atau sekelompok pihak, individu, pihak industri, sektor, atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan yang memberikan kredit. Selanjutnya, risiko akibat kegagalan pihak lawan. Risiko kegagalan pihak lawan merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan memenuhi kewajiban dan timbul dari jenis transaksi yang dimiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipenuhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Risiko ini timbul dari jenis transaksi yang secara umum memiliki transaksi berikut. Yang pertama, transaksi ini mempengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Yang kedua, nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu. Yang ketiga, transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan. Yang keempat, karakteristik risiko bersifat bilateral, yaitu ada dua. Yang pertama, dalam hal nilai wajar kontrak bernilai positif, maka lembaga keuangan terekspos risiko kredit dari pihak lawan. Sedangkan yang kedua, dalam hal ini wajar kontrak bernilai negatif, maka pihak lawan terekspos risiko kredit dari lembaga keuangan. Selanjutnya ada risiko akibat kegagalan settlement. Yang risiko kegagalan settlement adalah risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas
instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati dari transaksi penjualan atau transaksi pembelian instrumen keuangan. Selanjutnya ada country risk, merupakan resiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian suatu negara, kegagalan suatu negara dan membayar hutang, gejolak sosial politik dalam suatu negara, serta kebijakan suatu negara antara lain rasionalisasi atau mengambil alih aset, kontrol nilai tukar, dan devaluasi nilai tukar. Yang termasuk penyelesaian dana yang mengekspor country risk adalah penyediaan dana kepada pihak asing yang sesuai ketentuan dapat diberikan oleh bank dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi laporan posisi keuangan atau rekening administratif. Pihak asing dalam hal ini mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai transaksi falas terhadap rupiah antara bank dengan pihak asing. Beberapa jenis resiko yang termasuk country risk adalah sovereign risk, yaitu potensi kerugian yang timbul karena perintah suatu negara tidak dapat atau tidak tersedia untuk memenuhi kewajiban. Yang kedua ada transfer risk, yaitu potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat menyediakan atau tidak dapat memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajiban karena terdapat pembatasan tertentu seperti pembatasan aliran kas dan modal oleh pemerintah suatu negara. Yang ketiga ada macroeconomic risk, yaitu potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat memenuhi kewajiban akibat perubahan kebijakan ekonomi di negaranya, seperti meningkatkan suku bunga yang bertujuan untuk stabilitas nilai mata uang. Selanjutnya ada penyebab kredit macet. Resiko kredit merupakan musuh utama dari setiap lembaga keuangan. Resiko kredit ini bisa terjadi karena beberapa sebab. Bankir senior Teguh Pujo Muljono 2001 dalam bukunya Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial memberikan dua sebab terjadinya kredit gagal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor eksternal ada 5. Yang pertama, adanya self dealing atau tidak kecurangan dari aparat pengelola kredit. Yang kedua, kurangnya pengetahuan atau keterampilan para pengelola kredit. Yang ketiga, kurang baiknya sistem informasi manajemen yang dibangun pada bank yang bersangkutan. Yang keempat, lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan. Yang kelima, tidak adanya kebijakan perkreditan yang baik pada bank yang bersangkutan. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, kegiatan perekonomian makro atau kegiatan politik atau kebijaksanaan pemerintahan yang di luar jangkauan bank untuk diperkirakan. Yang kedua, adanya bencana alam dan kejadian lain di luar dugaan. Yang ketiga, adanya itikat baik nasabah yang diragukan. Yang keempat, adanya persaingan cukup tajam di antara perbankan itu sendiri sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukan koleksi resiko usaha di bidang perekonomian. Selanjutnya adanya
kesulitan atau kegagalan dalam proses perjanjian kredit yang disepakati oleh individu dengan bank. Selanjutnya ada penerapan resiko kredit. Ada 4. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Direksi. Yang kedua, kebijakan dan prosedur manajemen resiko serta penerapan limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Yang keempat, sistem pengendalian inter. Selanjutnya ada pendekatan internal rating based atau IRB, yaitu lembaga keuangan yang menggunakan teknik pengukiran resiko dengan pendekatan pemeringkatan internal harus melakukan update data secara berkala. Selanjutnya ada parameter internal rating based. Ada 4. Yang pertama, probability of default. Yang kedua, love gift default. Yang ketiga, exposure at default. Yang keempat, effective maturity. Selanjutnya ada pengukuran resiko kredit dengan kegagalan pihak lawan, yaitu untuk mengukur resiko kredit terkait dengan kegagalan pihak lawan seperti transaksi derivatif over the counter. Bank harus menggunakan nilai pasar yang harus dilakukan secara berkala. Selanjutnya ada pemantauan risiko kredit. Lembaga keuangan harus mengembangkan dan menetapkan sistem informasi dan prosedur yang komprehensif untuk memantau komposisi dan kondisi setiap debitur atau pihak lawan transaksi terhadap seluruh portofolio kredit. Sistem tersebut harus sejalan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas portofolio. Prosedur memantau harus mampu untuk mengidentifikasi aset bermasalah ataupun transaksi lainnya untuk menjamin bahwa aset yang bermasalah tersebut mendapat perhatian yang lebih baik, termasuk tindakan penyelamatan serta pembentukan cadangan yang cukup. Sistem pemantauan kredit yang efektif akan memungkinkan untuk yang pertama, memahami eksposur risiko kredit secara total maupun per aspek tertentu untuk mengantisipasi terjadinya risiko konsentrasi kredit antara lain per jenis transaksi pihak lawan, lapangan usaha, sektor individu, atau per wilayah geografis. Yang kedua ada memahami kondisi keuangan terkini dari debitur atau pihak lawan, termasuk memperoleh informasi mengenai komposisi aset debitur dan tren pertumbuhan. Yang ketiga, memantau kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit atau kontrak transaksi lainnya. Yang keempat, menilai kecakupan anggunan serta berkala dibandingkan dengan kewajiban debitur atau transaksi pihak lawan. Yang kelima, mengidentifikasi permasalahan secara tepat untuk ketidaktepatan pembayaran dan mengklarifikasi potensi kredit bermasalah secara tepat waktu untuk tindakan perbaikan. Yang keenam, ada menangani dengan cepat kredit bermasalah. Yang ketujuh, mengidentifikasi tingkat resiko kredit secara keseluruhan maupun per jenis aset tertentu. Yang kedelapan, memantau kepatuhan terhadap limit dan ketentuan lainnya terkait penyediaan dana termasuk limit risiko konsentrasi kredit. Yang kesembilan, pengecualian yang diambil terhadap penyediaan dana tertentu. Selanjutnya ada pengendalian risiko kredit. Dalam rangka pengendalian risiko kredit harus dapat dipastikan bahwa satuan kerja perkreditan dan satuan kerja lainnya yang melakukan transaksi
yang dapat tereksplor risiko kredit telah berfungsi secara memadai dan eksposur risiko kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan secara memenuhi standar kehati-hatian. Pengendalian risiko kredit dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain mitigasi risiko, pengelolaan posisi dan risiko portofolio secara aktif, penetapan target batasan risiko konsentrasi dalam rencana tahunan lembaga keuangan, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyediaan dana, dan analisis konsentrasi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam setahun. Lembaga keuangan yang harus memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi kredit bermasalah. Selain itu, harus memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit. Setiap strategi dan hasil penanganan kredit bermasalah dicatat dan dibukukan, yang selanjutnya digunakan sebagai input untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan atau merestrukturisasi kredit. Selanjutnya ada mitigasi risiko kredit. Mitigasi risiko kredit adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian kredit. Teknik yang dapat digunakan adalah model peringkatan untuk kredit perorangan, yang kedua manajemen portofolio kredit, yang ketiga anggunan, yang keempat pengawasan arus kas, yang kelima manajemen pemulihan, yang keenam asuransi. Selanjutnya ada model pemeringkatan, yaitu model pemeringkatan akan memberikan keyakinan kepada lembaga keuangan untuk tidak mengonsentrasikan portofolionya pada kredit yang berkualitas rendah. Selanjutnya ada manajemen portofolio kredit. Manajemen portofolio kredit adalah mekanisme atau teknik pengelolaan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi yang optimal. Manajemen portofolio ini dilakukan dengan melakukan suatu proses yang melibatkan penetapan target market, target consumer, pembatasan limit, dan pemantauan. Tujuan utama manajemen portofolio ini adalah untuk mengkreasikan portofolio kredit yang berkualitas melalui verifikasi optimal dengan debitur terbaik dalam industrinya. Implementasi manajemen portofolio kredit ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis untuk kredit individu. Analisis adalah analisis konsentrasi dan pengelompokan kredit berdasarkan industri atau geografis. Adapun manfaat adalah agar kredit tidak terlalu konsentrasi pada salah satu jenis industri saja atau pada suatu daerah tertentu saja. Yang kedua, portofolio kredit terdiversifikasi. Yang ketiga, risiko sistematik macet. Manajemen portofolio akan mampu menghindari lembaga keuangan dari konsentrasi pinjaman pada bidang bisnis, geografis, maupun peringkat kredit tertentu yang dikenal sebagai risiko konsentrasi kredit. Risiko konsentrasi kredit dapat dianalisis dengan analisis kohort. Konsentrasi kredit adalah informasi signifikasi yang terkait dengan
individual dan kelompok yang saling berkaitan. Yang kedua, sektor ekonomi atau wilayah geografis. Yang ketiga, ketergantungan pada aktivitas atau komoditas tertentu. Yang keempat, jenis anggunan atau tunggal. Selanjutnya ada anggunan. Anggunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan atau benda tidak terwujud yang diserahkan debitur atau pihak ketiga sebagai pemilik anggunan kepada lembaga suatu keuangan sebagai second buyout guna menjamin pelunasan kredit apabila kreditnya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang disepakati dalam akad atau adendumnya. Selanjutnya ada pengawasan arus kas. Salah satu cara yang cukup efektif dalam memantau kondisi keuangan nasabah adalah dengan melihat kondisi arus kas perusahaan atau perorangan yang dibiayai melalui mutasi aktivitas rekeningnya di lembaga keuangan secara kredit yang memburu dapat dideteksi lembaga keuangan. Selanjutnya ada manajemen pemulihan. Banyak pakar menyatakan bahwa pengelolaan kredit macet yang efisien akan mampu mengurangi kerugian yang timbul. Oleh karena itu, lembaga keuangan banyak yang membentuk bagian khusus untuk menandangi penagihan sebagai bagian penting dari proses manajemen risiko kredit. Loss given default adalah estimasi dari kerugian yang masih tak tertagih yang dipikul lembaga keuangan sebagai akibat kredit macet yang terjadi. Pembentukan LGD dan pengelolaan yang dilakukan merupakan dua poin penting dalam metode internal rating based untuk menghitung modal yang dicadangkan untuk risiko kredit. Nilai LGD dalam IRB dipengaruhi oleh estimasi lembaga keuangan terhadap beberapa besar penagihan yang dapat dilakukan pada kredit macet. Selanjutnya ada asuransi. Salah satu alat mitigasi risiko kredit yang bisa dipakai adalah asuransi. Baik dari sisi asuransi kreditnya, dari sisi jiwa yang menerima kredit, atau dari sisi objek anggunan dari penerima kredit. Penjelasan lebih detail tentang asuransi kredit dapat dibaca pada bab yang membahas asuransi. Selanjutnya ada restrukturisasi kredit. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa kredit merupakan sumber utama pendapatan dan sumber dana untuk mendukung ekspansi usaha. Dengan demikian, pengelolaan yang optimal dalam aktivitas kredit senantiasa diharapkan dapat meminimalkan potensi kerugian yang akan terjadi akibat kredit macet. Mengingatkan pentingnya peranan kredit tersebut untuk menghindari risiko kerugian yang lebih besar, kualitas kredit haruslah dijaga dengan baik. Saking pentingnya kualitas kredit, supervisor telah menerbitkan restrukturisasi sebagai salah satu strategi efektif dalam manajemen pemulihan. Dengan ketentuan ini, opsi restrukturisasi kredit dapat dilakukan sebagai upaya bank membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajiban melalui restrukturisasi kredit. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen risiko kredit. Sistem informasi manajemen risiko untuk risiko kredit harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif,
tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh eksposur kredit peminjam individual dan pihak lawan transaksi, portofolio kredit, serta laporan pengecualian limit risiko kredit agar dapat digunakan di direksi untuk mengidentifikasi adanya risiko konsentrasi kredit. Sistem informasi yang dimiliki harus mampu mengakomodasi strategi mitigasi risiko kredit melalui berbagai macam metode atau kebijakan, misalnya penetapan limit, asuransi, anggunan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada sistem pengendalian inter. Sistem pengendalian manajemen risiko kredit adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan tindakan yang direncanakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko yang terkait dengan pemberian kredit. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa risiko kredit dikelola secara efektif dan sesuai dengan tujuan strategis serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Audit internal atas proses risiko kredit dilakukan secara periodik, antara lain mencakup identifikasi adalah yang pertama, kesesuaian aktivitas penyediaan dana telah sejalan dengan kebijakan dan prosedur yang diterapkan. Yang kedua, seluruh otorisasi dilakukan dalam batas panduan yang diberikan. Yang ketiga, kualitas kredit individual dan komposisi portofolio telah dilaporkan secara akurat kepada direksi. Yang keempat, terhadap kelemahan dalam proses manajemen risiko untuk risiko kredit, kebijakan, dan prosedur, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan, prosedur, dan limit. Terima kasih atas presentasi. Maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.